Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Kami mau bersekutu melalui firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami sedia mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita ialah Wahyu pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku rasanya manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit. Demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah firman Tuhan yang terus diberitakan dengan segala konsekuensi. Saudara-saudara, setiap orang pasti merindukan mendengar firman Tuhan. Tentu yang dirindukan adalah firman Tuhan yang terus menguatkan, menghibur, memberi harapan, dan firman itu dari pengertian kata-kata kunci tadi terasa manis karena memberi harapan, menghibur, menguatkan. Namun seringkali kita lupa bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk diberitakan dan dilakukan. Dan disitulah konsekuensi mulai terasa. Dalam pengalaman rohani yang dialami oleh penulis kitab Wahyu, dalam hal ini Rasul Yohanes, dalam kesaksian kitab Wahyu, kita menemukan tidak hanya dalam bentuk penglihatan yang dia gambarkan dalam bacaan kita, tetapi juga dia alami sendiri. Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos dalam penderitaannya memberitakan Injil. Adalah juga yang dia gambarkan dari kesaksian menerima firman Tuhan. Seperti ia memakan kitab kecil yang diberikan malaikat. Kata-kata ini tentu bukan sekedar bukan sekedar pemaknaan simbolis, tetapi menggambarkan bagaimana firman Tuhan harus masuk ke dalam hidup manusia secara utuh. Firman itu manis di mulut karena berisi kasih, keselamatan, dan janji Tuhan. Namun menjadi pahit di perut karena ketika firman itu dihidupi dan diberitakan, akan ada konsekuensi. Apa yang dialami ketika orang memberitakan firman? Dapat saja terjadi penolakan, dan itu fakta-fakta sejarah yang kita lihat. Tidak hanya penolakan, tapi penderitaan. Sama seperti yang kita beritakan, yaitu Yesus Kristus menderita untuk keselamatan kita. Bahkan penganiayaan dan kematian. Saudara-saudara, setelah kita mempelajari firman Tuhan ini, kita melihat Rasul Yohanes diperintahkan kembali untuk bernubuat. Artinya, sekalipun ada kepahitan, tugas untuk menyampaikan firman Tuhan tidak boleh berhenti, apapun konsekuensinya. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini dapat kita maknai beberapa poin penting. Yang pertama, firman Tuhan harus dimakan dalam pengertian tidak hanya didengar dan menghibur, menguatkan, akan tetapi firman ini harus dihayati sungguh-sungguh. Iman bukan hanya soal mengetahui, tetapi mengalami dan menghidupi firman. Saat firman masuk dalam hidup, ia akan mengubah cara berpikir, cara berbicara, dan bertindak. Yang kedua,
dalam pemberitaan firman ternyata ada harga yang harus dibayar. Memberitakan kebenaran tidak selalu menyenangkan. Dalam dunia yang sering menolak kebenaran, orang percaya bisa dianggap berbeda, bahkan ditolak. Tapi justru disitulah kesetiaan kita sebagai pemberita Injil diuji. Orang percaya diuji dalam hal di situ. Karena itu teruslah memberitakan Injil. Lalu yang ketiga, tetap setia dalam segala keadaan. Tugas kita bukan memilih bagian firman yang enak saja kita beritakan, tetapi setia menyampaikan seluruh kebenaran firman Tuhan, baik yang manis maupun yang pahit, itu yang kita beritakan. Seorang guru yang jujur di tengah sistem yang tidak bersih, misalnya, ini sebuah ilustrasi ya, mungkin akan mengalami tekanan, bahkan dimusuhi. Ia tahu bahwa kejujuran itu benar, manis, tetapi konsekuensinya berat, pahit. Namun justru melalui keberanian seperti itulah terang kebenaran bersinar. Demikian kita memberitakan Injil. Firman Tuhan adalah kebenaran yang hidup. Ia menghibur tapi juga menegur. Ia memberi harapan tapi juga menuntut komitmen. Jangan berhenti pada rasa manis, tetapi tetaplah setia meskipun harus menghadapi kepahitan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini. Dalam catatan firman Allah, dalam catatan sejarah, kami dapat melihat bagaimana para pemberita Injil terus mewartakan kasih Tuhan yang menghibur, menguatkan banyak orang. Tetapi juga konsekuensi yang harus mereka alami, dan kami semua hari ini. Oleh karena itu, dah belajar dari firman Tuhan ini, kami terus diingatkan untuk terus bersyukur untuk firman yang hidup, untuk memberikan kami hati yang mau menerima firman sepenuhnya, dan keberanian untuk memberitakannya dengan setia, apapun konsekuensinya. Kuatkan kami ketika menghadapi tantangan agar kami tetap teguh dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.